cinta dan mencintaiku barang beda. Ada orang tidak mencintai, orang tidak punya rasa cinta yang cukup, tapi dia mencintai. Mencintai itu sikap sosial, perlakuan budaya, ya, kebaikan kepada orang lain. Itu menton gelem tak kei bonus cek kira-kira kesol dicepetno. Wacan surat yang ada litas kunu fiha itu, litas kunu ilaiha, berarti luar biasa. Silakan Mbak ke tengah Mbak, supaya fokus ya, supaya kameranya bisa fokus ya Mbak, sama Mas. Oke, ya pakai ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mekro akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu pertanyaan pertama, syarat imam dalam keluarga. Yang pertama, muslim, yaitu beragama Islam, mampu melaksanakan rukun-rukun sholat. Yang kedua, balik atau cukup umur, yang dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Dan keempat, bertanggung jawab dan bisa menafkahi keluarga. Pertanyaan yang kedua, yang tiga yang terpenting dalam keluarga. Yang satu, keharmonisan. Yang kedua, pendidikan sosial dan agama. Yang ketiga, menjaga komitmen, yaitu setia. Sekian dari kelompok kami. Sip, ya oke. Dimensinya sangat berbeda, tapi tidak ada yang salah di antara mereka. Saya persilakan Mas Hasto berurus seperti tadi. Ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ini kelompok Mekro ya. Ya, saya seperti tadi bahwa kalau perempuan biasanya security itu muncul, maka setia itu disebutkan oleh kelompok Mekro ini. Saya kira setia ini menjadi bagian yang penting bagi perempuan, makanya ini kelompok ada perempuannya, makanya kesetiaan itu luar biasa. Biasanya perempuan itu kalau dilindungi dengan segenap hati, kadang-kadang nggak punya anak saja nggak apa-apa mas, asalkan kita ini pokoknya setia, satu piring berdua, satu gelas berdua gitu. Kurang. Tapi kalau laki-laki memang harap maklum ya, memang dia membutuhkan keturunan ya. Jadi makanya ini sangat tepat sekali dan mewakili yang lainnya. Terima kasih, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Mekro ya. Terima kasih Mbak. Rajo, jadi tadi kan pertanyaannya tentang imam, ya imam di dalam rumah tangga. Nah, imam ini syaratnya utamanya ada 3 sebenarnya. Tapi itu sudah merangkum semua sebenarnya. Cuman dalam mengelompokkan saja yang mungkin beda-beda. Yang pertama kepemimpinan, jadi dia harus bisa memimpin di dalam rumah tangga ini. Tapi yang kedua adalah keteladanan. Jadi seorang imam itu bisa meneladani semuanya. Ya, yang ketiga utamanya adalah bisa memenuhi semua kebutuhan. Jadi butuh apa wong lanang kudu cancut ngono ae. Ya, itulah kira-kira ya, tapi sudah terangkum tadi semua. Setiap mutlak juga. Ya, terima kasih. Untuk pesan ke anakku ya, kebutuhan sama keinginan beda, jauh. Bisa beda, jangan jauh. Kamu ingin belum tentu butuh. Sekarang ini kita diganggu oleh industri untuk ingin macam-macam, belum tentu butuh. Jadi yang dibilang Pak Bupati adalah memenuhi semua kebutuhan, bukan keinginan. Ya, duduk pengen, jadi pengen itu musuh kita sebenarnya. Maka harus difilter menjadi kebutuhan yang sejati dari hidup kalian sebagai orang yang berumah tangga. Oke, Pak Rizal. Makasih ya kelompok. Tadi sudah banyak dilengkapi oleh Pak Hasto dan juga Pak Bupati. Ini lahir sendiri dari Ananda semua, ini suatu hal yang sebetulnya belajar begini ya lahir sendiri dalam diskusi dalam waktu yang pendek itu luar biasa. Tapi yang penting adalah bagaimana yang pemimpin dari keluarga itu kebanyakan adalah laki-laki ya, laki-laki. Jadi
lebih 80% adalah laki-laki. Artinya adalah emosional seorang pemimpin itu harus terjamin dengan baik. Ya, jangan cepat diputuskan kalau dalam keluarga itu suatu perselisihan, ya cepat diputuskan cerai. Nah, itu kan suatu hal yang tidak baik. Jadi ini hanya melengkapi ya. Kemudian berlaku adil, ya berlaku adil sebagai pimpinan keluarga. Dan ini nanti akan ditanya di kemudian hari apa yang dilakukan oleh keluarga, oleh yang memimpin keluarga itu. Sekecil-kecilnya pemimpin adalah di keluarga. Itu aja, Cak Nun, makasih. Anak-anakku ya dari Mekro, bercerai itu posisinya dalam Islam luar biasa. Sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Jadi milih ndi gue dibenci apa ngelakoni apa sing kok. Jadi dia boleh tapi dibenci. Ini kan dahsyat, ini mengandung 1000 pertimbangan luar biasa. Jadi jangan gampang-gampang ngomong ceraikan aku, ojo ngono ya. Ojo ngono. Sing lanang ya ojo ngono barang. Nek lanang langsung wis dadi talak siji. Nek wedok menyedihkan yang laki-laki. Ojo gampang ngomong pegatan ya. Gitu ya, Cik ya. So aku tahu ngalami. Aku terus terang. Dan aku mempertahankan sampai 8 tahun tidak saya pegat. Dan saya tidak mau megat. Setelah masyarakat selampung sowan bilang ke saya gini baru saya oke ya, ini kehendak bersama untuk pertimbangan sosial yang luas, maka saya mau melakukan, tapi saya tidak mencerai, saya digugat cerai, aku ngalah wis aku anggapan mabukan tau apa ngono ya, terus aku digugat cerai. Jadi saya statusnya tidak pernah menceraikan, aku tidak pernah membenci seseorang, dan setelah wanita itu kami bercerai, dia menjadi lebih dekat saya, karena kemarin dia istri saya, sekarang dia adik saya. Ide endi bojo ta adik? Nah, sampai hari ini saya tetap memandu seluruh yang dia lakukan dan yang dia butuhkan, sampai sekarang saya tetap menyantuni dan meneruskan. Lebih daripada kalau saya seorang suami. Jadi ya, jadi perceraian itu jangan gampang diucapkan. Ngono arek-arek. Ya tapi aku situ akhirnya. Ya. Hadiah akan diserahkan oleh Kepala BKKBN Jawa Tengah, Bapak Wagino. Saya mohon untuk maju ke depan. Mas disediakan berarti 4 orang ya. Mudah-mudahan semua masih cukup. Ayo Dik, ya, alhamdulillah Dik, sip, alhamdulillah. Wah, jangan pendekar, wis orang KUA langsung ya wis. Selong pasang lah, iya wis. Oh Gino, silakan dengar Pak. Ya, oke. Ya, tepuk tangan semua untuk teman-teman kita, anak-anak kita dari Mekro. Saya tadi barusan sama Pak Bupati sama Pak Hasto mengagumi bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu lahir dari peristiwanya, rasa terhadap peristiwanya. Misalnya nyemprot itu kan pas, nyemprot gitu ya. Mekro ya mekro. Itu jadi bahasa Jawa lahirnya beda dengan Arab atau ini sekedar tambahan ilmu ya. Kalau bahasa Inggris akeh sing gak cocok karo rasane, nek Jawa iki mesti cocok. Tiba warekku tiba arekku, ya apa unine? Ana sepur karo bis tabrakan. Lah ngono ya. Semua karena estetika. Jadi ada bahasa yang lahir dari estetika, yaitu rasa terhadap peristiwanya, ada bahasa yang lahir dari pemikiran atau lahir dari hal-hal yang lain. Kalau bahasa Jawa itu pas wis ngono iku. Ya, wis ngono iku wis akeh wis akeh lah. Ambuhe nek Jawa ana 20. Luweh ya, Pak. Nek bahasa Inggris kan bad smell. Ya, nek Jawa pesing, badeg, lengur, bajin, sangit, apek, tengi. Dan itu begitu spesifik. Jadi bahasa Jawa sesungguhnya adalah pemimpin dari seluruh bahasa-bahasa di dunia. Ini ya, oke.
Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga terakhir, silakan ke tengah Mas. Ayo Mas. Waktu kita terbatas. Yuk, silakan ke tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula nyuwun sewu Cak Nun kali perangkat-perangkat ingkang mriki kula ajeng matur sekedhik jawab pertanyaane panjenengan sedaya. Sing kaping setunggal, berapa ukuran pinggul wanita yang sudah matang? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya minimal 10 cm. Nggih, leres nggih. Nggih. Yang kedua, pertanyaan dari ayah saya, ayahanda tercinta Kiai Haji Cak Nun. Tambah ono apa rek? Mutafakin alaih ta. Anggere aja subhanahu wa ta'ala kalau sallallahu alaihi wasallam ya tambah ono apa-apa ngono rek. Kiai Haji Cak Nun nggih. Ya Kiai Haji Cak Nun al ngateli ta ya apa ngono lho ya, enggak masalah gitu. Ayahanda tercinta ya, yaitu 3 hal yang selalu ada dalam keluarga ya. Minimal 3 atau lebih ya. Yang pertama yaitu yang sering dikatakan ada 3 hal, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi di sini rahmah dan mawaddah itu ada pada individu masing-masing. Jadi yang pertama adalah sakinah dan mawaddah yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan. Jadi intinya kudu enek lanang karo wedok nek arek enek keluarga. Nek enek ngono ya kartoyo nomor janji. Pripun lagune Kartoyono neng ngawi medhot trol. Terus yang terakhir, karena ada rahmah dan sakinah antara kedua pasangan ini, akhirnya menimbulkan suatu pernikahan. Dan di pernikahan tersebut kalau sudah ada wujud sakinah dan mawaddah, adanya rahmah dan juga mawaddah, maka akan menimbulkan yang namanya sakinah, ketentraman dalam berkeluarga. Lalu selanjutnya itu ada 3, rahmah, mawaddah, sakinah. Dan juga di keluarga ini harus ada yang namanya berketurunan. Jadi harus ada keturunan, harus ada. Kalau enggak ada berarti ya ande-ande orang-orang melu gawe melu ngomong. Terus akhirnya bermuamalah baik, dan akhirnya yang harus dicapai dari keluarga adalah bagaimana husnul ikhtitamnya sebuah keluarga. Ada seorang kiai yang mengatakan manusia ini banyak yang pengen bagaimana mencintai dengan baik, hidup dengan baik, tetapi lupa bagaimana mati dengan baik. Nah, jadi dalam keluarga ini tujuan yang terakhir adalah husnul ikhtitam, yaitu berakhir sebuah keluarga ini dengan mardhatillah, dengan ridha Allah dan juga cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian itu tadi, insya Allah dapat mewakili semua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tadi 2 fungsi keluarga, yaitu fungsi keluarga untuk berketurunan dan untuk bermuamalah dengan baik sehingga mencapai mardhatillah gitu. Terus syarat menjadi imam yang baik yaitu harus punya rahmah dan juga mawaddah sehingga dapat mencintai istrinya dengan baik. Seorang istri juga dapat hormat dan juga taat kepada suami dengan baik. Itu semua harus kita capai dengan pencapaian ilmu dan juga kerendahan hati kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sekian dari saya. Selamat malam Kota Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Ada tambahan, karena kita sudah diperkenankan untuk menjawab pertanyaan, teman saya mau melontarkan pertanyaan. Iya. Saya kenalkan dulu 2 teman saya ini, usianya sudah sangat lanjut tapi belum dapat jodoh. Yang ini 36, yang ini berapa Mbak? 25. Karena cinta kita dipertemukan di sini, maka kita doakan sama-sama semoga Mas dan Mbaknya ini dapat jodoh ya. Amin. Yang setuju tolong bilang amin yang kencang. Ya silahkan Mbak bertanya Mbak. Yang ingin saya tanyakan tadi kan
Eyang sudah bertanya apa yang paling penting dalam keluarga. Yang ingin saya tanyakan agak melebar. 3 atau 5 hal yang paling penting dalam kehidupan, dari yang terpenting sampai yang diurutkan aja, yang paling terpenting. Sama, keluarga sama kehidupan sama, karena keluarga adalah inti kehidupan yang lebih besar. Intinya itu keluarga. Tanpa keluarga tidak ada peradaban, tidak ada negara, tidak ada semuanya. Karena keluarga adalah yang nomor 1 dalam rencana penciptaan Allah. Ya. Sebelum beliau bertiga, aku gak dandani tapi kayak lawang liane ya. Jadi pertama soal cinta dan mencintaiku barang bedo. Ada orang tidak mencintai, orang tidak punya rasa cinta yang cukup, tapi dia mencintai. Mencintai itu sikap sosial, perlakuan budaya, ya, kebaikan kepada orang lain. Itu mencintai. Mencintai itu satu sikap, ya. Kalau cinta itu kondisi alamiah, gitu ya. Banyak orang yang cinta tapi tidak mencintai. Bahkan ada orang yang mencintai sebenarnya dia tidak cukup punya cinta. Tapi karena dia terlanjur memang sudah beristri atau bersuami, maka dia berkewajiban tetap mencintai meskipun cintanya tidak mencukupi. Tapi sikap sosialnya selalu mengayomi dan seterusnya. Itu satu. Nomor 2, untuk supaya jelas secara epistemologi atau nahwu sorofnya ya. Kalau rahmat itu sudah pasti ada untuk semua manusia dan semua makhluk. Bahkan setan dikasih rahmat. Iblis dikasih rahmat, apalagi manusia, gitu ya. Allah berjanji tidak ada binatang atau makhluk yang melata di bumi, maksudnya melata berdiri, pokoknya yang ada di bumi yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah. Maka gak perlu nyolong, gak perlu njaluk-njaluk, gak perlu ngemis-ngemis, gak perlu ndusel-ndusel. Jangan khawatir, asal Anda bertawakal kepada Allah, maka Anda mendapatkan rizki dari Allah, gitu ya. Nah, jadi rahmat itu pasti. Mawaddah itu adalah rasa cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Jadi mawaddah itu gak dietrek-etrek. Mawaddah itu mek sitok di dalam dirimu kepada istrimu, di dalam diri istrimu kepadamu mawaddah. Nah, perjuangannya terletak pada sakinah. Sakinah itu verbnya apa? Fi'ilnya itu taskun, litaskunu ya. Di Quran ada 2 macam litaskunu, perjuangan untuk mapan, settle down, untuk pomah, nek coro kucing pomah ya. Jadi litaskunu fi sama litaskunu ila. Lalu litaskunu fi itu alam, tapi kalau manusia litaskunu ila. Kalau alam itu maksudnya gini, tiang ini mancep, itu namanya litaskunu fi al-ard ya, lil ard fi ya. Jadi mancep wis permanen gak perubahan ya. Itu namanya litaskunu fi, tapi tidak berlaku pada pernikahan gitu. Masih kalau benar kok tok nomene, maka dia ila, tidak fi. Nah, perjuangan orang nikah, orang berkeluarga adalah tidak pernah berhenti berjuang untuk memapankan keadaan di antara keduanya, mengharmoniskan keadaan dalam keadaan apapun saja. Anda tetap bersama, Anda tetap saling memaafkan, Anda tetap saling menguatkan satu sama lain. Itu soalnya Kiai Kanjeng barusan mengaransir satu lagu dari Mbak Novia yang nanti filmnya akan keluar kira-kira bulan Januari yang berjudul Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah, lanjutan dari Keluarga Cemara dulu, tapi sekarang belum diizinkan untuk saya bawakan dengan Kiai Kanjeng, tapi intinya adalah pokoknya saling mengamankan, saling memaafkan, selalu bersama, suka duka selalu bersama, itu ya. Jadi litaskunu ila itu sesuatu yang diperjuangkan tiap hari. Sebab awakmu esok sakinah, awane gurung karuan. Engko mulai kantor gak sakinah meneh mergo gurung apa-apa, ya. Terus disakinahkan lagi malamnya, ya. Isuke gurung karuan sakinah. Tapi sakinah itu bukan sesuatu yang permanen seperti cagak tawit-witan. Sakinah itu ila, dalam arti ila itu berarti Anda harus terus-menerus berjuang. Suami istri terus-menerus berjuang untuk tetap mensakinahkan. Susah kayak apa tetap berjuang untuk sakinah. Itu loh ya. Jadi jangan menyangka perkawinan itu sesuatu yang mandek, yang bahagia. Nanti dulu, bahagia itu Anda ciptakan tiap hari, Anda perjuangkan tiap hari, tiap malam. Itu ya. Tadi kita ngobrol sama Kak Pak Waris, Pak Bupati dan seterusnya mengenai suami istri. Ono istilah konjo wingking dan segala macam-macam lah. Pokoknya intinya Anda kalau mau nikah nanti siap berjuang, bukan siap bahagia. Bahagia itu bonus rek.
bonusnya. Sama dengan tadi Pak Bupati mengatakan, kono ojo gopo njaluk ridhone Allah, sing penting kon ridho terus karo Allah, maka otomatis mendapatkan ridho Allah. Gitu loh Rek ya. Jadi litaskunu ila, itu satu-satunya kata ila di Al-Quran yang hanya dipakai untuk pernikahan. Kalau selain pernikahan tidak ila tapi fi, gitu ya. Nah, nanti iki lak wis rada telat kan ya. Kon gelem tak kei bonus cek kira-kira kerja dicepetno. Wacan surat yang ada litaskunu fiha itu, litaskunu ilaiha, berarti surat Ar-Rum berapa? Dari 20 sampai 24, atau kalau tidak salah dari 21 sampai 25, itu Allah memberikan perspektif yang sangat lengkap. Selama ini kita hanya diajari 21 tok, padahal dia mulai 20, 21, 22, 23, 24. Itu kelengkapan orang berkeluarga. Tidak mungkin berkeluarga gak serawung di kampung, gak mungkin kon berkeluarga gak serawung di pasar, di dalan, gak mungkin kon berkeluarga tidak memahami alam dan masyarakat. Jadi semua itu ada di 5 ayat surat Ar-Rum itu, gitu ya. Nanti dibaca. Mari kok wojo kok pahami insyaallah oleh bojo kan. Ngono ya. Terus disiplin ojo nang Indomaret terus kan. Ya, soban sabun ngono ya. Ya. Iki top iki arek iki. Gak ngomong-ngomong maksudnya. Gak. Oh guyon nih. Body Pak. Loh, Pak Bupati malah ngangguin body jare. Minyak zaitun. Kon wis. Gak apa-apa Rek, tapi itu juga karena kelemahan kita. Kalau Anda kuat, iku iso kok pencolotin di hati malah ngono tok ngono lho. Alas ngono tok. Gak wis tak mencolot ae gitu loh. Jangan khawatir. Nafsu bisa ditaklukkan oleh manusia dan pekerjaan manusia nomor 1 adalah menaklukkan nafsu di dalam dirinya sendiri. Betul gak? Perang yang besar yang namanya perang Badar oleh Rasulullah dikatakan kita barusan menyelesaikan perang kecil dan sekarang kita kembali ke peperangan yang besar, Al-Jihad Al-Akbar, yaitu perang melawan nafsunya masing-masing di bidang apa saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Hadiah akan diberikan oleh Bapak Polres. Pak Kapolres ya. Pak Kapolres, saya mohon berdiri untuk menyerahkan hadiah untuk anak-anak kita dari apa iku merek lali jenenge. Aida. Ya. Sebelumnya ada tambahan sedikit. Oke, ya. Saya minta tolong karena cinta saya kepada tanah air Indonesia, maka ini harus saya sampaikan di sini. Jadi kalau di sini kita belajar berkeluarga dengan baik dan juga asas-asas dari keluarga tadi, bagaimana kita berkeluarga dengan baik, bagaimana menyelesaikan masalah dalam keluarga sehingga kita mencapai taraf yang sakinah tadi, maka negeri kita Indonesia ini sekarang kalau saya baca sekarang lagi sakit. Dalam forum-forum diskusi mahasiswa yang lain juga mengatakan negeri kita ini sedang sakit. Dan saya minta doa restunya di akhir statement nanti supaya berdoa untuk Indonesia agar dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti kebakaran, konflik dan lain sebagainya dengan cara kekeluargaan yang baik. Di sini alhamdulillah hadir Kapolres dan juga segenap yang ada di sini para pejabat-pejabat negara. Saya mohon selesaikan masalah negara ini dengan kekeluargaan sehingga nanti rahmat Allah dan keridhaan Allah senantiasa turun di Indonesia ini. Saya mohon. Sip. Karena kalau tidak diselesaikan dengan sakinah akan timbul konflik-konflik yang lain. Kalau tidak diselesaikan dengan forum kekeluargaan maka akan timbul kesombongan-kesombongan yang lain. Saya mohon di sini karena jemaah ma'iyah begitu luar biasa, saya minta Al-Fatihahnya nanti di akhir statement. Amin. Ya, untuk masa depan kita semua, anak cucu kita semua, marilah kita junjung Indonesia dengan forum kekeluargaan yang baik. Ya. Saya terima kasih Bapak-bapak jadi mengenal arek ma'iyah ngene iki lho, Pak. Gak ono sing kate berontak, sing gak metutu ya toh bener enggak ada. Mereka semua bersikap bijaksana. Ya, di dalam kebijaksanaan harus ada kebaikan dan kebenarannya, tapi tidak menomorsatukan kebenaran. Yang dinomorsatukan adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Saya satu ya. Jadi nanti kita berdoa bersama-sama dan Anda mengatakan itu sudah merupakan doa yang luar biasa karena semua pasti menyetujui dan mengamini. Allah sudah mendengarnya dan Allah tidak akan tega untuk tidak mengabulkan doamu tadi. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, tepuk tangan enggak apa-apa ya. Oke. Satu hal lagi Bapak-bapak, sebenarnya tidak ada yang tidak berkeluarga. Tidak ada yang tidak suami istri. Nyun sewu ya, kalau saya pakai teori makiyah ya. Allah itu suami, seluruh makhluknya itu istri. Ya, Anda pahami. Bukan Allah itu lanang terus makhluknya wedok, enggak. Suami itu artinya orang yang tidak menuntut apa-apa sebelum memberi rasa sayang dan fasilitas. Kalau sudah dia memberi cinta dan fasilitas, baru dia mendapatkan hak untuk menuntut. Demikian juga pemerintah dengan rakyatnya adalah suami istri. Pemerintah tidak nuntut-nuntut sebelum dia memberi fasilitas yang mencukupi bagi rakyatnya, rakyatnya akan pasti mengabdi kepada pemerintahnya. Betul enggak? Karena pemerintah dan rakyat adalah suami istri. Termasuk Pak Kapolres dengan rakyat yang urusan keamanan di kabupatennya, beliau adalah suaminya semua rakyat. Maka sayangilah istrimu, maka istrimu akan membalas dengan cinta yang juga luar biasa kepada suaminya. Gitu ya. Oke. Jadi ada suami istrian, satu Allah dengan makhluknya, dua pemerintah dengan rakyatnya, nomor tiga manusia dengan alam. Alam adalah istrimu. Kamu melihat anjing, kamu melihat pohon, kamu melihat tanah, itu semua adalah istrimu. Kamu harus sayang sama mereka, jangan menyiksa alam, jangan menebang pohon secara tidak pada tempatnya dan seterusnya. Jangan kencing sembarangan. Ini kebiasaannya arek-arek masih pinter sarjana tapi nek nguyuh nggih angka 8 ngene iki arek-arek. Diunter-unter ngene iki gitu ya. Tapi gak apa-apa wis biyen saiki gak ya pengalaman aku dhewe yang ngono biyen. Gitu ya. Jadi semua suami istri, direktur sama anak buahnya semua suami istri. Kalau semua berlaku seperti BKKBN asas 8 itu, maka negara sebenarnya perlu Pak Presiden ngerti persis asas pertama adalah hubungan sama Allah. Asas kedua adalah cinta dan kasih sayang kepada rakyat. Nah, sebenarnya pokoknya ada 8 asas yang Pak iki Pak sampean pesawat no sak arek Pak iki. Ya, sampean pesawat no. Sampean bandem. Oke. Bapak, waktu kita sudah betul-betul mepet ini sudah jam 12. Saya mohon Bapak menyerahkan hadiah. Pak Kapolres silakan diserahkan hadiahnya. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres dan anak-anak kita dari kelompok Aida. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah. Amin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Amin. Ini kita tidak bisa persis sampai jam 12 karena saking bahagianya kita bersama-sama. Kamu bahagia tak garek? Tak dongakno utangmu menit di karo Gusti Allah digampangno nyaure ya. Nek upama gak duwe dhuwit gawe nyaur tak dongakno Gusti Allah nggarak Gusti Allah mentakdirkan sing ngutangi ku lampeng. Ya wis akhire gak nagih-nagih. Ngene wis angel-angel ya. Amin ya rabbal alamin. Tak dongano lali sing ngutangi ngono ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Sing gurung duwe anak, suwe duwe anak. Amin. Ya. Sing gurung rabi oleh jodoh. Sing wis oleh jodoh oleh penggawean sing enak, sing apik. Ya. Pokoknya semua kebutuhan berkeluarga karena Allah lah yang menciptakan dan memerintahkan hambanya untuk berkeluarga, untuk bersuami istri, untuk berjodoh-jodoh, azwajan, maka Allah yang memberikan fasilitas untuk semua keperluan hamba-hambanya. Sekarang Bapak kita berdiri bersama, arek-arek lungguh sih. Tetap Bapak-bapak biar berdiri seperti tadi, kita nyanyi. Karena tadi ada pesan dari anak saya yang terakhir tadi, siapa jenenge rek? Sing Indonesia emang.